Assalamualaikum Bang. Hari ini kita kagak ke kondangan, kagak ke warteg, tapi malah nanjak ke Gunung Kerinci. Gunung tertinggi di Sumatera Bang. Yang tinggi bukan cuma puncaknya, tapi juga tanjakannya. Sampai dengkul kita minta pensiun. Modal niat, doa, sama napas pas-pasan, mari kita gas ke puncak. Tonton terus ya, jangan kemana-mana. Kalau kita hilang, berarti lagi ngos-ngosan. Jadi ceritanya gini bang, Gunung Kerinci tuh tiap pagi, wih cakep banget, apalagi warnanya kayak ada oren-orennya. Kageran warga Gresik Tua mah udah anggap biasa, kita aja yang norak. Pagi itu cuaca cerah, gunung setinggi 3.805 mdpl nongol gagah banget, berdiri anteng kayak jagoan komplek. Nah, Gresik Tua ini desa di kaki Gunung Kerinci bang. Dari sinilah biasanya para pejuang dengkul mulai berangkat nanjak. Ini juga salah satu pintu masuk ke puncak Kerinci yang katanya sih masuk jajaran Seven Summit Indonesia. Kalau kita sih masuknya jajaran niat gede, napas cekak. Pagi itu, kita berangkat rame-rame bang, berenam sama kawan-kawan. Ditambah dua pemandu yang mukanya kelihatan udah hatam gunung. Walaupun badan masih pegel semua, maklum habis perjalanan lebih dari 6 jam dari Bandara Minangkabau ke Gresik Tuo. Rasanya tuh pengen rebahan, bukan nanjak. Tapi demi puncak, semangat kudu dipaksain. Satu-satu pendaki mulai bongkar tas, nata ulang ransel masing-masing, ngecek logistik sama perlengkapan. Takut ada yang ketinggalan, soalnya kalau di gunung, yang hilang bukan cuma barang, tapi juga mental. Dari desa Gresik Tuo mau masuk ke hutan Gunung Kerinci, perjalanannya kagak langsung gelap-gelapan bang. Kita lewat dulu Tugu Dacan Sumatera. Pose wajib, kalau kagak foto, serasa kagak sah nanjak. Abis itu, nyelonong lewat kebon teh punya PTPN 6. Kanan kiri ijo semua, adem, bikin lupe kalau abis ini tanjakan kejem. Terus lewat juga perladangan warge sambil mikir, ini masih santai, bentar lagi tobat. Makanya kebanyakan pendaki milih naik mobil roda 4 biar cepet nyampe. Ngirit waktu, ngirit tenaga, soalnya yang boros nanti napas. Bener aja bang, kagak sampai 20 menit, kita udah nyampe di dekat pintu rimba. Tandanya jelas, ada gapura gede bertuliskan Gunung Kerinci, jalur pendakian Gresik-Tuo. Kagak mungkin nyasar kecuali sambil merem. Di situ juga ada tugu bentuk segitiga. Entah maknanya apa, yang penting cakep buat foto dulu. Areanya lumayan luas, bisa buat ngaso, tarik napas panjang, ama ngumpulin mental. Soalnya abis ini baru pendakian yang sebenarnya bang. Yang tadi mah masih pemanasan, yang ini baru ujian hidup. Di area sini juga kagak asal manggung bang. Ada beberapa papan informasi yang jelasin kondisi gunung. Satu papan isinya peta perjalanan dari pos ke pos, shelter ke shelter, biar kita kagak sok jago terus nyasar. Papan yang satu lagi isinya peringatan, suruh hati-hati kalau udah masuk hutan. Soalnya Gunung Kerinci ini masih rumahnya harimau Sumatera. Jadi kalau dengar suara aneh-aneh, jangan sok penasaran. Ingat, kita di sini tamu, bukan pemeran utama di acara Dikejar Macan. Bang Denny, pemandu kita, langsung buka suara. Katanya, imbauan beginian kagak cuma buat nakut-nakutin doang. Soalnya, udah ada aja orang yang beneran ketemu si Raja Hutan di jalur pendakian. Ada yang ngeliat langsung, ada juga yang cuma denger suaranya, atau nemu jejak-jejak doang. Tetap aja bikin dengkul auto lemas. Makanya, Bang Denny ngingetin, nanti kalau udah masuk hutan, jaga jarak. Jangan ada yang jalan sendirian ya. Langsung pada nurut semua bang. Soalnya, kalau soal beginian, berani maka gak bikin kenyang. Dari pintu rimba ke pos 1 Bangku Panjang, kita mulai beneran jalan kaki bang. Masuk hutan, suasananya langsung beda. Jalan setapaknya cuma selebar 1-2 meter, kayak jalur khusus pejalan sabar. Kanan kiri rimba belantara, pepohonan lebat, ada yang tinggi gede banget, berdiri kayak satpam hutan. Batangnya banyak yang ditumbuhin lumut, licin, ijo, tanda kalau tempat ini kagak main-main. Emang bener, Gunung Kerinci ini tipikal hutan hujan tropis. Lembab, adem, cakep, tapi bikin langkah pelan-pelan. Soalnya salah injak dikit bisa meluncur kayak promo diskon. Hehehe. Etapa pertama ini masih santai bang, kagak begitu nanjak. Waktu tempuh ke pos 1 alias Bangku Panjang juga kagak jauh-jauh amat, sekitar 30 menit doang. Jadi sambil jalan bisa santai ngegosip, selfie dikit, napas juga kagak ngos-ngosan parah.
Di pos 1, kelihatan ada puing-puing reruntuhan bangunan, kayak bekas kampung Ghost Hunter. Ada juga pondokan kecil yang bisa dipakai berteduh kalau hujan. Lumayan lah buat ngehindarin basah kuyup. Bangku panjang sendiri berada di ketinggian 1890 mdpl. Jadi sambil duduk bisa lihat hutan kayak di postcard. Tapi kaki tetap gemeteran. Hehehe. Dari bangku panjang, tujuan selanjutnya ialah Batu Lumut alias Pos 2. Perjalanan ke sana masih tergolong santai. Jalannya landai, tapi hutan makin lebat kayak mau nutupin kita. Untungnya jalurnya masih kelihatan jelas, jadi kada usah takut nyasar sambil sok jago. Di beberapa titik, tanahnya gembur dan becek, licin pula. Untung hari itu cuaca oke, kagak hujan. Kalau hujan, siap-siap deh jadi pemain sliding competition alami. Jadi bagian ini lumayan bikin capek, tapi kalau selamat, bangga bisa bilang, gue masih berdiri bro. Jarak ke pos 2 juga kagak jauh-jauh amat, sekitar 45 menit aja. Masih bisa ngobrol sama temen sambil jalan. Pas nyampe, ada papan informasi sebagai tanda. Tapi jangan harap ada pondokan nyaman. Yang ada cuma fondasi semen doang, kayak bekas proyek ditinggalin, bisa dipakai duduk-duduk bentar. Untungnya di sini ada pos air, jadi kalau minum udah habis bisa isi ulang. Tapi ingat, jangan langsung racun airnya, nanti perut protes di tengah hutan. Habis ngaso cukup, perjalanan dilanjutin ke pos 3. Nah, mulai sini jalurnya udah mulai nanjak, jadi kudu siap-siap bikin dengkul ngomel. Di sepanjang jalan banyak akar pohon yang menjulur, melingkar sana-sini kayak lagi nyoba nahan kita buat ngelanjut. Jalan sambil lihat akar-akar ini serasa ikut rintangan reality show bang. Kalau salah injek bisa terpleset sambil jaya dramatis. Etape ini mulai agak berat bang. Tubuh bakal dipaksa adaptasi sama jalur yang makin terjal. Tapi tenang, hutan asri di sekitar bakal manjain mata. Bikin semangat sedikit nambah, walau kaki masih ngomel minta ampun. Durasi tempuh ke pos 3 sekitar 45 menit sampai 1 jam. Posnya gampang dikenalin, ada pondok kecil buat berteduh. Yang seru, di sini banyak tupai-tupai lucu, jinak lagi. Kadang mereka datang nyamperin pendaki kayak mau bilang, sabar bro, gue temenin dulu sebelum jalanan terjal nunggu. Dan kalau kehabisan air, bisa isi ulang di pos ini. Jadi jangan panik, minimal tupai-tupai siap jadi temen ngobrol. Dari pos 3 ke shelter 1 bakal jadi penutup pendakian hari pertama bang. Kita rencananya nginep di shelter 1, tapi siap-siap aja. Etape ini paling nguras tenaga seharian. Perjalanan ke sana makan waktu 60-90 menit. Jalurnya makin curam, trek landai hampir kagak ada. Kadang-kadang mesti manjat-manjat dikit, nyelip di antara tebing sama akar pohon, bikin kayak main game parkour versi hutan beneran. Pokoknya kaki bakal protes, napas ngos-ngosan, tapi kalau udah nyampe, lega banget bisa duduk santai sambil ngelap keringat. Beruntung bang, kita sampai di shelter 1 sebelum gelap, jadi kagak perlu main petak umpet sama malam. Di sini ada pondokan lumayan luas, bisa buat duduk-duduk, ngelap keringat, atau tidur sebentar. Tempat buat bikin tenda juga lega, tapi untung hari itu kagak rame, cuma beberapa pendaki doang, jadi area camping masih sepi. Malamnya datang cepet, kita nutup hari pertama dengan makan gulai enak hasil racikan Bang Denny. Dari ngos-ngosan sampai kenyang, rasanya puas banget, dan besok siap lanjut perang sama tanjakan lagi. Pagi datang bang, awalnya cerah, tapi lama-lama mendung sama berkabut. Bikin hawa di shelter 1 dingin banget, kayak es krim ditinggal di kulkas semalaman. Tapi rombongan masih semangat, masih bisa ngobrol sambil ngelap keringet dingin. Pas jam 10 pagi, kita mulai jalan lagi, siap-siap hari kedua di gunung. Jalur ke shelter 2 makin menanjak dan terjal. Pohon-pohon juga mulai jarang, batas antara hutan hujan tropis sama daerah tundra mulai kelihatan. Kaki mulai protes, napas ngos-ngosan, tapi mata kagak bohong, pemandangan makin cakep, jadi semangat dikit. Perjalanan dari shelter 1 ke shelter 2 makan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam bang. Sebelum sampai shelter 2, kita bakal nemuin area lapang nggak terlalu luas, yang biasanya disebut pos bayangan shelter 2. Bisa buat napas sebentar, ngegosip dikit, atau ngecek chatwa yang numpuk.
Beberapa langkah dari pos bayangan, shelter 2 udah kelihatan. Dulu katanya tempat ini terbuka banget, berangin kenceng. Tapi sekarang udah cukup rimbun sama pepohonan. Di papan informasi, ketinggiannya 3.100 mdpl. Tinggal 700 mdpl lagi buat nyampe puncak. Tapi jangan seneng dulu. Jalur menuju puncak masih bikin kaki kram sama napas ngos-ngosan. Dari shelter 2 ke shelter 3 sebenarnya nggak jauh-jauh amat dari segi jarak, Bang. Tapi jalurnya, terjal dan melelahkan banget. Bisa bikin mental pendaki ambruk duluan sebelum kaki protes. Perjalanan bisa sampai 3 jam, meski jaraknya lebih pendek daripada shelter 1 ke shelter 2. Bayangin aja, jalurnya kayak saluran air gede, mirip gorong-gorong, tapi di atasnya ditumbuhi tumbuhan. Jadi kaki harus pinter nyelip-nyelip, napas ngos-ngosan, sambil mikir, gua bakal nyampe nggak sih? Pokoknya etape ini bikin keringet, tenaga, sama mental ludes abis. Terkadang pendaki kudu nunduk-nunduk biar ransel gede nggak nyangkut pohon yang ngangkung di tengah jalan. Kadang juga harus merangkak ke kiri atau kanan cekungan gorong-gorong sambil pegangan tali. Berasa kayak lagi main Flying Fox versi darurat. Di jalur ini, kudu pinter milih jalan, Bang. Kapan lewat cekungan bawah, kapan naik pinggiran. Biar waktu nggak kebuang sia-sia, tenaga juga hemat dikit. Abis perjuangan ngos-ngosan, akhirnya terlihat tanah lapang yang lumayan luas. Itu dia shelter 3, tempat ngaso terakhir dan ngecamp sebelum summit attack ke puncak Gunung Kerinci. Dari sini, tinggal sedikit lagi buat buktiin siapa yang paling kuat sama kaki sendiri. Di shelter 3, gue nyobain ikut Bang Denny, porter kita, buat pertama kalinya. Katanya dia mau nyari air, soalnya sumber air yang biasanya ada di shelter udah kering. Tapi jalannya terjal, begitu omongnya. Gue cuma angguk sambil diam, nyimpen napas. Bener aja, sumber airnya ada di tebing curam. Kita jalan pelan-pelan, nyisir tebing sambil fokus biar kaki nggak selip, berasa lagi main level susah di game survival. Nggak lama, sampai deh di cekungan Sungai Mini. Ambil air secukupnya, abis itu naik lagi ke shelter 3. Napas ngos-ngosan tapi seneng, minimal perut dan botol air aman dulu. Hari itu di shelter 3 dingin banget, Bang. Sampai-sampai nafas keluar kayak uap teko. Tapi kudu tidur juga, soalnya besok pagi jam 4 kita udah kudu meluncur ke puncak. Terlambat dikit aja bisa kelewatan momen keren. Apalagi kadang asap bau belerang masih nongol. Kerinci kan gunung aktif, jangan sampai kaget. Selain itu, siang hari bukan waktu yang oke buat di puncak karena sering berkabut. Jadi biar aman dan dapat pemandangan cakep, tidur cepet, bangun pagi, dan siap-siap lawan dingin sama tanjakan. Jam 4:30 WIB, semua dibangunin. Masing-masing mulai ngumpulin nyawa sendiri sambil ngelap kantong mata yang masih melek separuh. Langsung deh, segelas bubur kacang ijo racikan Bang Denny masuk perut biar tenaga ada dikit sebelum perang sama tanjakan. Abis sarapan singkat, semua berkumpul, berdoa sebentar, terus siap-siap nanjak lagi. Rasanya nasi dingin, kaki masih ngos-ngosan, tapi semangat kudu full. Pagi itu dinginnya nggak main-main, Bang. Jalanan terjal sama ngos-ngosannya masih setia nemenin tiap langkah. Tapi tetap aja, senyum nggak bisa hilang dari muka pendaki. Soalnya di sebelah kanan, semburat oranye mulai nongol di langit yang masih gelap. Kayak lampu sorot mau bilang, "Hey, gue bakal terbit nih." Kita semua langsung sorak-sorak. Yes, hari ini cerah, bro. Semangat langsung naik 100%. Di jalur ini, batas vegetasi hutan udah kebanyakan ditinggal, Bang. Sekarang cuma ada batuan cadas terjal doang, kayak arena climbing alami. Kalau lagi badai, angin pasti nendang banget, bikin tubuh jungkir balik. Tapi untung hari itu anginnya bersahabat. Rombongan sempat terpisah jadi 2, tapi tetap saling jaga jarak, nggak ada yang ninggalin temen. Abis beberapa lama nanjak ngos-ngosan, akhirnya sampai di lahan datar. Tapi ini belum puncak. Tempat ini dikenal sebagai Tugu Yuda, jadi cuma bisa bilang, sebentar lagi bro, puncak masih nungguin. Nah, di situ kelihatan beberapa batu ditumpuk, kayak makam mini. Batu-batu itu juga ada plakat in memoriamnya. Beberapa pendaki pernah hilang di gunung ini, dan jasadnya nggak ketemu. Makanya tugu ini dibuat sebagai penanda. Kita duduk sebentar di sampingnya, berdoa sebentar, ngingat orang-orang yang pernah nyoba naik tapi nggak pulang. Santai tapi tetap hormat, Bang, soalnya Gunung Kerinci nggak main-main.
Dari Tugu Yuda, pendaki kudu siap-siap buat tanjakan terakhir sebelum sampai puncak Gunung Kerinci. Butuh sekitar 30 menit nanjak. Kaki ngos-ngosan, napas ngos-ngosan. Tapi akhirnya sampai juga di ketinggian 3.805 mdpl, puncak Gunung Kerinci. Pas nyampe puncak, cuma perasaan bersyukur yang ngerasukin hati, Bang. Kita saling peluk, ngucapin selamat satu sama lain atas perjuangan yang gak gampang ini. Di puncak, semburat oranye matahari bikin badan anget dikit. Senyum gak hilang dari muka. Puas banget, bro. Pemandangan di atas sini gokil banget, Bang. Gunung-gunung sekitar Kerinci kelihatan jelas. Cakep parah. Tapi kalau lihat kawah Kerinci yang menganga, langsung merinding. Serasa dikasih efek horor gratis. Puncak Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Indonesia. Tertinggi juga di Pulau Sumatera. Ketinggiannya 3.805 mdpl. Tepat di perbatasan Jambi sama Sumatera Barat. Masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, TNKS. Gunung ini masih aktif, stratovolcano asli. Kawahnya ijo kekuningan, dikelilingi hutan lebat, tempatnya flora sama fauna langka. Termasuk harimau Sumatera, bro. Jangan sampai deket-deket. Pemandangannya dari atas, gokil. Bisa lihat Jambi, Padang, Bengkulu, sampai Samudra Hindia. Jadi kalau capek nanjak, semua ngos-ngosan langsung hilang. Diganti rasa kagum level dewa. Ya udah bro-bro semua, gitu deh cerita pendakian kita ke Gunung Kerinci. Mulai dari Kersiktuo, nanjak ngos-ngosan, ngos-ngosan lagi, sampai akhirnya nyampe puncak yang bikin kaki gemeteran, tapi hati puas maksimal. Perjuangan capek, dingin, terjal, semua terbayar sama pemandangan gokil, senyum sama temen-temen, dan rasa syukur yang gak bisa diungkapin pakai kata-kata. Pokoknya buat lo semua yang pengen naik Kerinci, siapin tenaga, nyali, dan semangat persaudaraan. Karena di gunung ini bukan cuma kaki yang diuji, tapi juga mental sama rasa kebersamaan. Oke, sampai jumpa di petualangan selanjutnya bro. Jangan lupa tetap happy, tetap lucu, dan tetap cinta alam.